Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di seluruh Nusantara, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 6 tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita pusatkan perhatian kita dengan ya. Konsentrasi dimulai. Yes, pasti bisa. Oke, kalian sudah siap belajar? Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terdiri dari 3 macam. 1. Sifat pertukaran atau komutatif. 2. Sifat pengelompokan atau asosiatif. 3. Sifat penyebaran atau distributif. Yuk kita bahas satu persatu. Sifat atau pertukaran yaitu sifat yang hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif yaitu pertukaran letak suku-sukunya. Sifat komutatif pada penjumlahan secara umum dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A, dengan A dan B sembarang bilangan bulat. Artinya A bisa bilangan bulat positif atau negatif. B juga sama, bisa bilangan bulat positif atau negatif. Sebagai contoh, di sini ada soal. Negatif 18 ditambah 54 sama dengan 54 ditambah negatif 18. Coba amati soal di bawah ini. Di sini negatif 18 ditukarkan letak sukunya yang asalnya di awal menjadi di akhir. Kemudian 54 yang asalnya di letak suku kedua menjadi di letak suku ke-1. Nah, setelah kita hitung ternyata negatif 18 ditambah 54 sama dengan 36. Sama juga dengan 54 ditambah negatif 18 sama dengan 36. Ingatkan kembali tentang bagaimana operasi hitung pada penjumlahan, aturan-aturannya pada video sebelumnya ya. Nah, sekarang operasi hitung komutatif pada perkalian ya. Nah, di sini juga sama bahwa sifat komutatif pada perkalian secara umum ditulis sebagai berikut, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A, dengan A dan B sembarang bilangan bulat. A dan B-nya boleh bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Contoh, kita amati contoh di bawah ini. Negatif 14 dikali 27. Nah, negatif 14 yang asalnya di letak suku pertama menjadi di letak suku terakhir. Kemudian positif 27 juga letaknya berubah menjadi di letak suku ke-1 ya. Nah, hasilnya di sini setelah dikalikan masing-masing kedua suku ini hasilnya sama, yaitu negatif 278. Itu adalah sifat pertukaran atau komutatif. Sekarang sifat yang kedua pada operasi hitung bilangan bulat adalah sifat yang kedua, yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif pada penjumlahan secara umum dapat ditulis, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, dengan A, B, dan C sembarang bilangan bulat. Nah, di sini tidak ada yang berubah letak suku-sukunya. Baik A, B, ataupun C tetap sama di kiri dan di kanan. Hanya di sini yang berubah adalah
tanda kurungnya atau pengelompokannya. Kalau yang di bagian kiri A dan ditambah B yang dikurung, sedangkan yang di bagian kanan adalah yang dikurung B ditambah C. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati contoh di bawah ini. Nah, di sini ada soal dalam kurung 42 ditambah negatif 60 ditambah 84. Sama artinya di sini 42 ditambah dalam kurung negatif 60 ditambah 84. Mari kita hitung sama-sama ya, yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini 42 ditambah negatif 60 hasilnya adalah negatif 18. Kemudian ditambah 84. Hasilnya adalah 66. Sekarang kita lihat di bagian kanan. 42 ditambah dengan dalam kurung negatif 60 ditambah 84. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berapa hasilnya? Ya, 42-nya ditulis dulu, kemudian ditambah hasil dari negatif 60 ditambah 84 adalah 24. Hasilnya sama, yaitu 66 ya. Nah, sekarang kita beralih kepada sifat asosiatif pada perkalian. Nah, secara umum juga sama di sini pada perkalian bahwa penulisannya adalah dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C dengan bilangan A, B, dan C sembarang bilangan bulat. Ya, arti sembarang di sini kita bisa gunakan atau boleh bilangannya bilangan bulat positif atau negatif ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh di bawah ini ya. Nah, dalam kurung di sini ada angka 25 dikali negatif 8 dikali 4 sama dengan 25 dikali dalam kurung negatif 8 dikali 4. Perhatikan di sini yang berubah hanya letak pengelompokannya atau tanda dalam kurungnya. Mari kita hitung bersama-sama ya. Nah, pada sisi yang sebelah kiri kita hitung terlebih dahulu, yaitu 25 dikali negatif 8. Hasilnya negatif 200 dikali 4, maka yaitu negatif 800. Kita lihat ke sisi sebelah kanan. 25 dikali dalam kurung negatif 8 dikali 4. Yang kita kerjakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu yaitu negatif 8 dikali 4 sama dengan negatif 32. Nah, di sini 25 dikali negatif 32 sama dengan negatif 800. Baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan sama hasilnya negatif 800. Nah, di sini kita bisa gunakan ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, cari yang lebih mudah untuk kita hitung. Nah, kalau kita amati baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, mana yang lebih mudah kalau kita menghitungnya? Coba amati. Ya, betul ya. Yang sebelah kiri kita bisa menghitung dengan secara cepat ya. Seperti 25 kali negatif 8 negatif 200 kali 4, maka akan cepat menghasilkan hasilnya yaitu negatif 800. Itulah sifat pengelompokan asosiatif. Kita beralih kepada sifat yang ketiga yaitu, baiklah, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga yaitu sifat penyebaran atau distributif. Sifat distributif hanya berlaku untuk operasi hitung perkalian. Tetapi ada dua macam sifat distributif. Satu, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Di sini kita yang
bahas yang pertama, yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan. Secara umum, hitungannya adalah sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C dengan bilangan A, B, dan C sembarang bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Nah, negatif 5 dikali dalam kurung negatif 3, negatif 35 ditambah 86 sama dengan, penyebarannya atau distributifnya yaitu dalam kurung negatif 5 dikali negatif 35 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 86. Coba amati bilangan apa yang ditulis atau angka berapa yang ditulis dua kali. Ya, di sini negatif 5 kita tulis dua kali karena menggunakan operasi hitung perkalian. Nah, baru di tengah ada penyebarannya atau penjumlahannya ya. Nah, sekarang kita hitung ya bersama-sama. Nah, yang dihitung adalah dalam kurung terlebih dahulu. Nah, negatif 5 dikali. Di sini dalam kurungnya negatif 35 ditambah 86 itu hasilnya 51. Maka negatif 5 dikali 51 sama dengan negatif 255. Sekarang lihat ke sisi sebelah kanan penyebarannya atau distributifnya ya. Nah, dalam kurung kita hitung dulu. Negatif 5 dikali negatif 35. Nah, negatif kali negatif itu adalah hasilnya positif, diperoleh positif 175 ditambah. Nah, dalam kurung yang kedua yaitu negatif 5 dikali 86. Hasilnya adalah negatif 430. Setelah dihitung 175 ditambah negatif 430 itu hasilnya adalah negatif 255. Maka di sini akan diperoleh hasil yang sama dengan sifat penyebaran atau sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, sekarang yang kedua adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, penulisannya secara umum yaitu sama, yaitu A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C dengan bilangan A, B, dan C sembarang bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kembali soal di bawah ini. Negatif 3 dikali dalam kurung 20 dikurang 14 sama dengan, maka distributif yang diperoleh atau penyebaran kelompoknya yaitu dalam kurung negatif 3 dikali 20 dikurang dalam kurung negatif 3 kali 14. Kita hitung ya bersama. Dan terlebih dahulu kita hitung adalah yang di dalam kurung 20 dikurang 14. Maka diperoleh negatif 3 dikali 6. Hasilnya negatif 18. Kita beralih ke sebelah kanan. Nah, dalam kurung negatif 3 dikali 20 hasilnya negatif 60. Kemudian dikurang. Nah, di sini di kurung yang kedua negatif 3 dikali 14. Negatif 3 dikali 14 hasilnya negatif 42. Baru kita hitung negatif 60 dikurang negatif 42. Maka ingat kembali bagaimana peraturan pada pengurangan bilangan bulat, yaitu di sini negatif 60 berubah menjadi ditambah 42. Menjadi negatif 18. Maka sisi kanan dan sisi kiri sama hasilnya negatif 18. Untuk
untuk lebih mudah kalian pahami, bisa kalian ulang-ulang kembali video ini ya, supaya kalian lebih memahaminya. Untuk lebih pahamnya, coba kalian kerjakan bawah ini ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh latihan, yaitu dengan menggunakan sifat komutatif. Gunakanlah sifat komutatif ya. Ada 5 soal. Kemudian yang B, gunakanlah sifat asosiatif. Nah, di sini juga ada 5 soal. Dan yang ketiga ada gunakanlah sifat distributif ya. Di sini nah, kalau distributif kita disebarkan menggunakan kurung-kurungnya yang telah ada. Silahkan kalian salin dan kalian berlatih untuk mengerjakannya. Kalau belum paham boleh diulang dari depan ya, agar lebih paham. Nah, itu dari Ibu. Semoga kalian bisa, kalian sukses. Selamat berlatih. Pintar karena rajin berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.